Kesaktian, fantasi dan halusinasi Ustadz Kainama memang sudah tidak diragukan lagi. Kali ini Ustadz pendusta ini berhasil memualafkan murid-murid Yesus menjadi orang-orang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau percaya kepada Tauhid Islam. Lalu setelah itu, dari mana timbul berarti Ustadz nama agama Kristen? Agama Kristen timbul itu tahun 325 Masehi. Oleh siapa? Itu tadi laki-laki itu tuh. Namanya Valerius Desiderius Constantinus. Nggak mau ikut ini, gorok. Bahkan orang Yahudi sendiri digorok. Pengikut Yesus digorok. Yang tadi saya bilang Petrus Hawariun, Kefa namanya, disalib terbalik Ustaz. Dicambuk, digeret kuda, ditarik, diapain nggak mati-mati, direbus, digoreng nggak mati-mati Ustaz. Dikupas kepalanya nggak mati dia. Akhirnya disalib terbalik, disiram pakai anggur, dibakar, mati dia. Di mana dihukum matinya? Di Vatikan yang sekarang pusat kekristenan. Rasul Petrus bukan dibunuh oleh Kaisar Konstantinus. Rasul Petrus dibunuh atas perintah Kaisar Nero. Bukan hanya Rasul Petrus, tapi Kaisar Nero juga pada saat itu memerintahkan semua orang Kristen dibantai atas tuduhan bahwa orang Kristenlah yang membakar kota Roma. Padahal kota Roma justru dibakar oleh Kaisar Nero sendiri. Namanya, gerejanya disebut Santo Petrus Basilika, Vatikan. Masuk akal nggak? Pengikut Yesus yang tauhid dibunuh di situ, tapi dibilang di situ adalah pusat kekristenan. Pertama, semua murid Yesus itu bukan Hawariyun seperti yang ada dalam agama Islam. Bahkan dalam Quran tidak satu kali pun disebut bahwa Isa alaihissalam punya Hawariyun bernama Petrus. Kemudian, semua murid Yesus itu tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Pada zaman Yesus sama sekali tidak ada yang tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tauhid Islam. Islam baru ada di abad ke-6, dan Tauhid tentang Allah itu diajarkan Muhammad pada abad ke-6, bukan pada abad ke-1. Vatikan, masuk akal nggak? Pengikut Yesus yang tauhid dibunuh di situ, tapi dibilang di situ adalah pusat kekristenan. Yang kedua, untuk ustadz pendusta yang bodoh seperti Kainama ini jelas tidak masuk akal. Misalnya kalau kita berikan pertanyaan yang sama kepada Ustadz Kainama, Muhammad kan diracuni oleh wanita Yahudi bernama Zainab dan akhirnya meninggal di Arab, tapi kok bisa Arab jadi pusatnya agama Islam? Ini juga pasti tidak masuk akal menurut pemikiran Ustadz Kainama. Padahal tauhid di situ dibantainya gitu loh. Habis. Matius, Thomas, Andreas, Filipus, Simon, Zelot. Yang paling serem Andreas. Digergaji Ustaz. Digergaji itu benar-benar. Semua murid-murid Yesus yang disebut oleh Ustadz Kainama ini sebagai Hawariyun Islam dan muridnya Isa alaihi salam hanya halusinasi pribadi. Karena dalam Quran pun sama sekali tidak satu pun nama-nama itu disebut. Karena Tuhan Yesus dan Isa alaihi salam itu memang orang berbeda dan sama sekali tidak ada hubungannya. Isa alaihi salam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama Kristen yang suci dan mulia. Demikian tanggapan kita kali ini. Silahkan like, subscribe, komen dan share video ini agar sahabat-sahabat kita umat muslim yang sudah terpapar dengan hoaks Ustadz Kainama ini bisa mendapatkan informasi yang benar tentang posisi Isa alaihi salam dalam agama Kristen dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Kristen. Nantikan terus video-video dari Apologetika. Sampai jumpa, Tuhan Yesus menyertai kita semua.